Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji komprehensif hari ketiga Jumat 20 Desember 2024 dari mahasiswa Safin Idrus, mahasiswa PPG Daljab PAI batch kedua tahun 2024, Rombel PAI kategori 1, 2.5, dibuka dengan sama-sama membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan ujian ini dengan praktik mengajar. Silakan Ibu menampilkan cuplikan praktik pembelajaran dengan durasi waktu 20 sampai dengan 25 menit ditampilkan sebagaimana Ibu mengajar di dalam kelas. Waktu dan kesempatannya langsung saya persilakan. Sebelum Ibu mengajar, diaktifkan speakernya, Ibu pindah di view, kemudian pilih dari galeri ke speaker supaya tampilan rekaman Ibu bagus. Sudah, Bu? Coba tampilannya menjadi speaker. Sudah ya? Iya, Bu. Baik, silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah, anak-anak pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran dimulai. Kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Baik, alhamdulillah anak-anak sudah berdoa. Sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Apakah di antara anak-anak ada yang tidak hadir? Ya, kalau hadir semua, ya alhamdulillah. Apabila ada yang tidak hadir, supaya untuk memberitahukan kepada Ibu melalui WA atau surat ya. Ya, baik. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu akan membuat kesepakatan kelas ya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu harap kepada anak-anak agar tidak ada yang masuk keluar kelas atau mengganggu sesama temannya. Jadi Ibu mohon kepada anak-anak supaya memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Ya, baik. Tujuan materi kita pada hari ini yaitu memahami rukun Islam dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu akan bertanya kepada anak-anak pada minggu lalu sudah sampai di mana pelajarannya? Ada yang masih ingat? Ya. Untuk pelajaran minggu lalu yaitu tentang membaca surat Al-Fatihah, ya. Iya. Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang rukun iman. Ya. Siapa yang tahu apa itu rukun iman atau apa itu yang dimaksud dengan iman? Ada yang tahu anak-anak? Ya, rukun iman adalah
percaya, ya. Jadi rukun iman itu artinya percaya. Nah, ada yang bisa menyebutkan rukun iman, anak-anak? Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Silakan. Rukun iman ada? Ada berapa anak-anak? Ya, rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama adalah beriman kepada, ayo siapa anak-anak yang tahu? Iya, yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah, siapa yang tahu? Ya, beriman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Dan yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima adalah beriman kepada apa anak-anak? Iya, kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Ya. Anak-anak, coba siapa yang bisa mengulanginya? Coba adik Nirjam, tahu apa arti itu iman? Ya, iman adalah percaya. Kita percaya bahwa semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menciptakan atau pencipta, pengatur, pemelihara segala yang ada di bumi ini. Jadi kita bersyukur bahwa kita di dunia ini telah hidup dengan adanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian rukun iman yang kedua adalah malaikat. Malaikat itu adalah artinya adalah percaya kepada keberadaan makhluk halus yang diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat ini diutus oleh Allah. Mereka diciptakan dari cahaya. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, arti dari rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu di mana bahwa kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ya. Jadi kitab-kitab ini telah diciptakan oleh Allah untuk dan diutus kepada kita sebagai umat Islam. Ya. Jadi kitab-kitab ini berguna untuk kita sebagai umat Islam atau yang beragama Islam. Kemudian pengertian dari beriman kepada rasul-rasul Allah yang keempat itu percaya bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya dari kalangan manusia untuk membawa pesannya
kepada umat manusia. Nah, Rasul ini Rasul ini diutus oleh Allah untuk kita sebagai umat manusia, tentunya yang beragama Islam. Kemudian yang kelima itu beriman kepada hari kiamat, yaitu kita harus percaya akan adanya hari pembalasan di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali. Ya. Jadi itu pengertian dari rukun iman. Kita percaya bahwa hari kiamat pasti akan ada. Kemudian yang keenam, pengertian rukun iman yang keenam adalah qada dan qadar. Bahwa kita percaya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik itu yang kebaikan yang baik dan buruk, itu akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa di antara adik-adik sudah mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan? Ya, jadi Allah ini adalah pencipta. Pencipta isi alam yang ada di bumi ini. Jadi kita harus mengucap atau bersyukur kepada Allah bahwa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya. Coba perhatikan ada pada gambar ini ya. Di gambar ini ada terlihat di sini ada, coba siapa yang bisa menyebutkan? Nah, pada gambar ini ada apa, anak-anak? Ya, ya. Pada gambar ini ada tumbuh-tumbuhan dan di sekitarnya ada sawah. Sawah ini akan ditanami padi ya. Ini padi masih sementara akan ditanam. Ada ibu tani dan ada bapak tani yang sedang menanam. Kemudian ada bapak tani yang sedang membajak sawahnya. Di sini ada 2 ekor sapi ya. Iya, di sini ada 2 ekor sapi yang sedang dan di belakangnya ada seorang bapak tani membajaknya. Dan di sini lagi terlihat ada 2 orang anak yang sedang bermain, ya. Ada 2 orang anak yang sedang bermain kejar-kejaran. Ya. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan indahnya ciptaan Allah ini kita harus syukurin, ya. Jadi Allah adalah pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Itu arti dari pengertian dari iman. Yaitu kita percaya bahwa yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita harus percaya kepada Allah karena yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya. Ya.
Jadi kita harus bersyukur. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada adik-adik, apa sudah paham atau sudah mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Ya, kalau sudah mengerti, Ibu akan bagikan kelompok dan Ibu akan memberikan tugas ya. Kelompok Ibu akan bagi 3 orang ya. Dan Ibu akan memberikan tugasnya. Sekarang anak-anak harus perhatikan ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya dan segera anak-anak akan mengerjakannya dengan baik. Tugas kelompok itu harus kerjasama ya. Tidak bisa hanya ketuanya yang bekerja. Itu namanya kelompok itu harus saling kerjasama ya. Oke. Apa di antara kelompok sudah selesai mengerjakan tugas? Ada yang sudah mengerjakan tugas? Sudah? Kelompoknya 1, 2, 3 sudah? Kalau sudah, Ibu akan kumpul ya. Iya, kalau sesudah tugasnya, Ibu akan kumpul. Sekarang Ibu mulai kelompok 1. Kelompok 1 Ibu kumpul. Ya. Kemudian mana kelompok 2, 3 apa sudah selesai? Ya. Sekarang kelompok 2 Ibu akan kumpulkan tugasnya. Iya, sekarang kelompok 3. Oke. Tugasnya Ibu sudah kumpulkan. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan pelajaran yang telah Ibu berikan tadi ya. Sekarang Ibu akan simpulkan. Apa di antara anak ada yang bisa menyimpulkannya? Ada yang bisa? Ya. Oke. Ibu akan simpulkan yaitu iman itu artinya percaya. Nah, jadi rukun iman ini terdiri dari 6 perkara. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar, ya. Jadi itu adalah 6 rukun iman. Nah, jadi kita harus percaya
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan pesan kepada anak-anak supaya pelajaran yang sudah Ibu berikan tadi, supaya diulang lagi di rumah. Dan itu tugas-tugas yang sudah Ibu berikan, usahakan dikerjakan dengan baik. Perhatikan cara bagaimana untuk menjawabnya. Ya, ya baik. Pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan tutup dengan membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan dengan kemampuan baca tulis Al-Quran. Silakan dengan Ibu membuka surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Silakan dibaca ayat 1 sampai dengan 3. Setelah itu nanti dilanjut ya, ayat 1 sampai dengan 3. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan Ibu menulis ayat 1 sampai 2. Iya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum
taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru wa rujja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
Kerja. Kak, ditunjukkan Bu apa yang ditulis. Ya, cukup Bu. Cukup. Selanjutnya kita masuk pada sesi uji pengetahuan. Yang pertama yang ingin saya konfirmasi kepada Ibu, dalam penyusunan materi ajar, ada yang disebut dengan materi ajar esensial dan materi ajar berorientasi HOTS. Bisa diberikan penggambaran perbedaan kedua materi ajar tersebut. Terima kasih Bu. Saya akan mencoba menjawabnya. Silakan dijawab, Bu.
Ya, Silakan dijawab. yaitu materi esensial itu adalah materi pokok atau inti dari pembelajaran yang dianggap sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Untuk sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Itu Bu. Materi ajar yang berorientasi HOTS, Bu. Coba diberikan penggambaran. Yang berorientasi HOTS itu seperti berorientasi HOTS. Yang berorientasi HOTS itu materi ajar yang berorientasi HOTS itu seperti Scale Order Teaching Skill adalah materi yang dirancang untuk mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi untuk mencakup kemampuan berpikir kritis atau logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Itu, Bu. Selanjutnya terkait dengan PTK. Judul PTK-nya Ibu apa? Kalau di PTK itu judulnya judul materinya Bu. Ya. Yaitu penelitian tindakan kelas. Judulnya apa, Bu? Judulnya pemahaman siswa pada pembelajaran Asmaul Husna melalui metode ajar. Melalui metode ajar apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Judul PTK Ibu kemarin apa? Oh, yang PTK kemarin itu judulnya bacaan basmalah, Bu. Iya, solusinya untuk Ibu mengangkat PTK itu kan ada solusinya. Ibu solusinya apa? Itu kan materinya. Iya, solusinya untuk agar siswa bisa lebih mengingat kembali pelajaran yang telah Coba diberikan. saya tanya lagi, judul PTK Ibu apa? Judul PTK-nya Ibu apa? Itu tentang judulnya itu
penelitian praktis yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, Bu. Tujuannya untuk meningkatkan model pengajaran untuk meningkatkan perilaku siswa, memperbaiki dan meningkatkan praktek. Sudah, Yang silakan selesai. Bu tentang Sartin cukup ya, sudah selesai. Silakan dimatikan rekamannya. Belum, saya tutup dulu. Untuk pelaksanaan ujian komprehensif dari Ibu Sartin Idrus dinyatakan selesai. eh, Insya Allah nanti untuk hasilnya akan disampaikan pada kegiatan penutupan untuk ujian komprehensif. Dan marilah kita tutup pelaksanaan ujian komprehensif dengan sama-sama membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam. Silakan dimatikan rekamannya. Silakan dimatikan rekamannya. Jadi Ibu sudah bisa live dari Zoom.